kami yang berbeda-beda. Oleh sebab itu di saat malam hari ini merupakan suatu kehormatan bagi kita semua vokal grup PKB. Kami akan mengundang dengan hormat salah satu orang yang paling tertua di grup vokal grup PKB sepertiga dan juga yang paling muda untuk mewakili vokal grup paling muda. Sudah ada yang mewakili teman-teman vokal grup PKB sepertiga di saat kita memulai Tuhan waktu yang tua lalu. Sekali lagi kami mengundang Bapak yang paling tertua yaitu Bapak A. Mamuribo. Kami silakan. Bapak ini usianya kurang lebih 69 tahun. Benarkah Bapak? Ya. Bapak bertempat di depan. Selanjutnya ada anggota kami juga yang paling muda dari sekian bapak ini. Ada yang tengah tapi juga ada yang paling muda, yaitu Bapak Yafet Awom. Kepada Bapak Yafet disilakan. Baik, Bapak Yafet saat ini kurang lebih usianya 24 tahun. Jadi Bapak yang paling muda, Bapak Yafet Awom, dan Bapak yang paling tertua, Bapak A. Mamuribo. Selanjutnya dengan hormat kami mengundang Ketua Vokal Group, Bapak M. Muai. Kepada Bapak disilakan. Dan merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami apabila Ibu Ketua disilakan untuk potong tumpeng dan menyerahkan kepada ketiga Bapak. Namun sebelumnya kami mengundang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dan anak-anak sekalian bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun diiringi oleh Bapak Papua Wanmar. Selamat ulang tahun dan potong tumpengnya. Setelah itu Ibu akan potong menyerahkan pertama kepada Bapak Ketua dan yang kedua Bapak yang paling tertua dan Bapak yang paling muda di dalam grup vokal grup PKB sepertiga. Panjang
makan tumpengnya. Yang pertama Bapak Ketua, makan tumpengnya. Makan tumpengnya, makan tumpengnya, makan tumpengnya sekarang. Sekarang juga, sekarang juga. Oke, kita hitungan sama-sama 1, 2, hitungan ketiga langsung ketika Bapak makan. 1, 2, 3. Iya. Terima kasih. Sampai habis baru duduk ya. Baik, silakan duduk. Terima kasih ketiga Bapak yang sudah mewakili Vokal Grup PKB Sektor 3. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, saat ini di depan kami telah terpampang perayaan 1 tahun pelayanan Sektor 3, Vokal Grup PKB Sektor 3, Jemaat GKI Betledom, 16 Mei 2021, dan hari ini 16 Mei 2022. Pertanda bahwa hari ini kami telah merayakannya dalam usia 1 tahun. Yang paling terpenting adalah tulisan paling bawah nih, bernyanyi terus sampai Tuhan datang. Kenapa kami ambil moto ini? Ini adalah motivasi kami, dan motivasi ini tentunya banyak halangan dan rintangan yang sebelum ini terpampang di depan kami, atau sebelum ini menjadi tulisan bagi kami dan menjadi komitmen bagi kami. Ada beberapa cerita-cerita singkat yang barangkali masuk dalam kilas balik perjalanan Vokal Grup PKB Sektor 3 yang langsung akan disampaikan oleh Bapak Ketua Vokal Grup PKB Sektor 3 yang akan disampaikan oleh Bapak MY. Untuk itu kepada Bapak kami silakan. Yang saya hormati Ibu Ketua PHMJ GKI Betledom, yang saya hormati Ibu Sekretaris Urusan Pekabaran Injil, benar atau saya tidak salah lagi ya? Yang saya hormati Ibu Koordinator Majelis Sektor 3 beserta Ibu Majelis yang lain yang dari Sektor 3 yang hadir, yang saya hormati pimpinan dan anggota Vokal Grup Marturia yang sudah hadir bersama kami dalam sukacita kami di hari ini, yang saya hormati juga Koordinator PKB Sektor 1 sampai Sektor 6 yang turut ambil bagian dalam ibadah di malam hari ini, yang saya hormati Koordinator unsur ya, ada unsur PAM, ada PW, ada PAR ada juga kan? Ya. Yang saya hormati juga ibu-ibu PW Sektor 3 yang notabene adalah istri-istri kami yang selalu memberikan semangat untuk bapak-bapak sampai pulang jam 11, jam 12 terapa-apa untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu yang saya hormati, cintai dan banggakan anggota Vokal Grup PKB Sektor 3 dan anggota PKB Sektor 3. Saya katakan dua karena ada bapak-bapak yang kami undang yang memang belum sempat bergabung dalam Vokal Grup. Shalom, selamat malam. Ya, sebelum saya menceritakan kembali napaktilas perjalanan mengapa sampai Vokal Grup PKB Sektor 3 ini ada, saya tertarik dengan tema yang tadi Ibu Pendeta khotbah itu ya. Aku hendak memuliakan Tuhan selagi aku ada dan aku hendak bermazmur baginya selagi aku hidup ya. Nah, kemarin dalam rapat-rapat untuk mempersiapkan perayaan ulang tahun yang pertama di malam hari ini, kita sempat bicara tema. Jadi banyak usul yang masuk, terutama kita punya senior ini. Nah, senior kan potensi organisasi toh. Dalam berorganisasi senior selalu menjadi potensi karena masa yang sudah dilalui itu, masa yang kita lalui saat ini sudah dilalui oleh senior gitu. Sementara ke depan kita baru menapaki, sehingga selalu kita konsultasi dengan kita punya senior, Bapak Haurisa. Jadi saya bilang ini sudah tema yang pas itu, bernyanyi sampai SK tiba. Senior bilang jangan, itu terlalu kasar sekali itu. Artinya kalau kita mau analogikan dia sama dengan tadi itu, bernyanyi
selagi aku masih hidup kan ya sama saya kita bernyanyi sampai Tuhan kirim SK tiba-tiba Berton smartphone saya bisa bernyanyi lagi. Tapi saya bilang jangan itu terlalu kasar. Akhirnya kita pilih tema sudah bernyanyi terus sampai Tuhan datang. Artinya sebelum Tuhan datang terus meninggal juga tidak apa-apa. Kita tetap memuliakan Tuhan gitu. Tapi setelah meninggal kan tidak mungkin memuji Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya perlu menceritakan sejarah terbentuknya vokal grup PKB Sektor 3 ya. Jadi saya berdiri di sini, saya teringat 1 tahun lalu dalam kantata perjalanan sejarah pembentukan vokal grup PKB Sektor 3 ini. Beberapa waktu kita ibadah di gereja, saya lihat vokal grup, bukan vokal grup, paduan suara ya, paduan suara PKB Sektor 4 2 kali tampil. Terus kami bapak PKB Sektor 3 ini juga ada duduk di belakang sama-sama dengan kursi majelis yang ada di sebelah kiri ya, kalau dari depan sebelah kiri ya, kanan. Lalu saya tertantang sekali dan saya bilang sama bapak di pinggir-pinggir, wah masa Sektor 4 bisa berapa tahun bisa. Begitu ya. Jadi malam ini saya lihat bapak dari Sektor 4 hadir, saya buka saja seperti itu bahwa kita termotivasi juga dari bapak-bapak dan yang lain gitu ya. Lalu waktu itu Sektor 2 juga ada nyanyi sama Sektor 2 bisa bro, kenapa tuh Sektor 3 tidak bisa? Nah, pada satu kesempatan dalam ibadah minggu, oh tidak, yang pas Sektor 4 ada nyanyi ya. Sektor 4 nyanyi selesai, pulang, terus saya jalan dari darat sampai sini, saya lihat kita punya koordinator. Iya, saya minta maaf ya, bapak koordinator kita sementara aja di Manokwari karena ada urusan penting yang tidak bisa ditinggalkan sehingga beliau tidak bisa hadir dalam sukacita kami di malam hari ini. Jadi sekali lagi Gus mohon maaf beliau tidak bisa sama-sama dengan kita. Oke, jadi saya lihat bapak koordinator ada follow air di sana ya, kas keluar air dari perahu tuh dalam follow air, kas keluar air dari dalam perahu, air mati lagi. Jadi saya dari atas rumah saya bilang, Bapak Kor, masa Sektor 4 bisa nyanyi di gereja bro? Itu nggak bisa itu harus nyanyi. Bapak Kor bilang sudah, diatur sudah, kasih barang jalan. Oke sudah, itu di hari Minggu. Lalu di hari Senin tanggal 10, saya masih ingat ya, hari Senin tanggal 10 itu kalau saya tidak salah, kita ibadah di rumah Bapak Yordan Hetario. Kita ibadah di situ. Lalu saya coba untuk kemukakan ide ini. Saya bilang, Bapak, masa Sektor 4 punya PKB itu bisa nyanyi di gereja, bahwa kita tidak bisa. Kita ini banyak ini. Bagaimana kalau kita bikin vokal grup dan kita nyanyi? Semua sambut positif. Oke, kita bentuk. Bukan kita bentuk, oke kita nyanyi. Oke, kalau kita sepakat lagu pertama apa? Ada satu lagu yang saya sudah siapkan. Lagu kan kemarin kita ada nyanyi tuh, Glory Haleluya. Oke, kalau kita nyanyi lagu Glory Haleluya. Semua sepakat di tanggal 10 itu. Lalu kita latihan, waktu kita belum punya keyboard, kita latihan gunakan keyboard di gereja. Kita latihan 2 kali, kalau tidak salah di gereja 2 kali atau 3 kali. Lalu di hari Minggu di tanggal 16 Mei kami menyanyi perdana. Dan pada saat nyanyi pertama kali itu juga ada tantangannya. Ada sekitar 7 atau 8 yang mengisi. Dan kami hampir tidak menyanyi. Karena kami punya nama, ini tidak ditulis dan tidak diantar ke atas. Sampai terakhir Bapak Mayer yang pimpin. Mau pemberkatan baru Bapak Mayer ingat karena memang Pak Wakil Sekretaris yang bawa kan. Waktu Pak Wakil Sekretaris Pak Ais Wali ini bawa ke atas juga harus bersitegang dengan Pak Burdam yang hari itu menemani Bapak Pendeta. Bapak Burdam bilang turun, saya punya kewenangan di sini jadi. Tapi Bapak Ais harus bertahan dan menyerahkan kita punya tulisan bahwa PKB Sektor 3 harus bernyanyi gitu. Akhirnya Bapak Mayer bilang, mohon maaf, saya lupa masih ada satu lagi pengisi pujian. Kami PKB Sektor 3 yang paling terakhir kami nyanyi. Nah, pada saat itu Bapak Kor bilang ini kalau kami tidak nyanyi hari ini, kami tidak mau sembahyang lagi. Itu dari Bapak Kor, terus saya bilang begini kalau dari saya, masa di dalam grup ini ada majelis 7 orang, baru tidak bisa kasih. Kita mau berita waktu mau menyanyi, tidak bisa itu, kamu lupa kan? Akhirnya kita bernyanyi. Nah, pada saat kita nyanyi keluar ada bahasa-bahasa cibiran. Ah, panas-panas tai ayam saja PKB Sektor 3 itu. Kejar target saja itu. Saya sempat dengar itu terus saya bilang, Bapak,
ini motivasi, ini tantangan untuk kita harus tetap berkomitmen melayani Tuhan. Kita tunjukkan pada mereka bahwa kita bukan panas-panas sayang. Kita bernyanyi bukan untuk mereka, kita bernyanyi untuk Tuhan yang punya hidup. Tanggal itu sudah, tanggal 16 itu kita bernyanyi sampai tanggal 16 hari kita bisa ketemu dalam 1 tahun pelayanan. Kami berterima kasih kemarin Mama Pendeta juga dalam khotbah di mimbar sudah katakan dalam 1 tahun 52 minggu kami cuma absen 2 kali saja. Itu berarti ada 50 kali kami bernyanyi di gereja dalam 1 tahun. Dan itu berarti kami punya lagu setiap kami nyanyi pasti kan 2 kali. Sekali nyanyi 2 lagu yang kita nyanyikan. Berarti sudah 100 lagu itu yang kita nyanyi ya. Karena itu belum terhitung kita isi di hari pencurahan Roh Kudus kita ada nyanyi juga. Kemudian di beberapa ibadah yang lain kita ada nyanyi juga gitu ya. Sekalipun ada lagu-lagu lama yang kita cuma mengulang. Nah kalau lagu lama kita mengulang itu karena itu biasa faktor non teknis saja. Karena mungkin kita punya keyboardis juga sibuk dalam pekerjaan. Tapi ada rekaman yang sudah ditinggalkan dari lagu-lagu lama biasa kita nyanyi ulang lagi. Jadi kami pelayanan itu di gereja lama maupun gereja baru selama 50 kali itu. Jadi kami malam hari ini berterima kasih untuk bahasa cibiran dari berbagai sektor yang bilang panas-panas saya ya itu. Karena itu memotivasi kami sesungguhnya untuk tetap eksis melayani Tuhan sampai malam hari ini. Bahkan kami sudah tulis di sini bernyanyi terus sampai Tuhan datang. Kalau kita semua mati duluan Tuhan belum datang juga tidak apa-apa. Tuhan yakin bahwa nanti kita jadi pemuji-pemuji yang Tuhan butuh di surga nanti. Baik, Bapak Ibu. Nah di dalam perjalanan itu kita bukan saja sekedar bernyanyi, tapi dalam 1 tahun perjalanan kami, saya teringat betul di tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Kalau Bapak Ibu buka di medsos saat itu, pada tanggal 21 tuh, banyak pertama di WA tuh banyak gambar-gambar itu masuk ya, mengharapkan supaya di esok hari tanggal 22 itu akan terjadi sesuatu yang baik. Karena tanggalnya manis kan, 22 bulan 2 2022. Semua mengharapkan seperti itu. Tapi yang terjadi apa? Di tanggal tersebut badai besar hantam Domu. Bukan satu Dom saja, hampir seluruh Papua ini kena. Dan kita yang mendiami pesisir pantai utara Pulau Dom terdampak akibat badai itu. Nah, saya punya tempat ini, Bapak-bapak bilang ini markas PBB, Persatuan Bapak-bapak untuk bernyanyi di tempat ini. Markas PBB ini bukan mungkin, saya yakin karena setiap saat kita bernyanyi untuk Tuhan, jadi ada malaikat penjaga yang melalui rumah ini jadi rumah tidak roboh ini. Nah, saat itu warga jemaat kita yang ada di sektor 6 ada 3 rumah ya, 3 rumah yang kena, ditambah 1 warga lagi itu saya punya om sendiri, mereka juga adalah di sektor 6 tapi masuk di jemaat Pantekosta, jadi taruhlah 4 rumah ya. Kita terdorong untuk membantu mereka sehingga kita putuskan dalam rapat-rapat itu dalam nyanyi kita putuskan untuk bagaimana kita menggalang dana untuk menolong mereka gitu. Jadi kita coba untuk jual suara, cari uang, menolong bapak-bapak yang keluarga yang terdampak badai di tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Sehingga yang kita pakai adalah saat itu kita coba untuk berdiskusi dengan PHNJ. Dengan PHNJ itu pun juga ada sedikit mengalami kesulitan soal koordinasi ya, karena harus ke PHNJ, harus ke klasis lah. Karena kita bukan ke jemaat, bukan jemaat Siasas ya. Waktu itu kita pertimbangkan ke jemaat Siasas sehingga memang harus melalui bagi kami prosedur surat menyurat yang menurut kami sangat-sangat sukar sekali dan pasti lama sekali, sementara warga kita yang ada di sektor 6 ini membutuhkan pertolongan yang cepat dan tepat. Sehingga saat itu kami putuskan sudah terus pergi di sesama gereja GKI, tapi kita coba untuk ke jemaat yang tidak Siasas. Saya coba untuk hubungi salah satu teman kontraktor saya yang di AKBP, dia orang Batak, lalu dia kasih nomor pendetanya untuk saya koordinasi, dan mereka puji Tuhan sangat terima kami dengan baik. Lalu berapa kali 2 kali kami lakukan kunjungan sana dan mereka terima untuk kami bernyanyi di tanggal 27 kalau tidak salah ya, 27 Maret ya, 27 Maret kami bernyanyi di sana untuk galang dana, dan puji Tuhan kami dapat 10 juta
10.575.000 rupiah. Dan uang itu kami pulang, kami laporkan di Ibu Gembala lagi, minta maaf, di Ibu Ketua PMJ. Lalu ada rincian kebutuhan material yang disampaikan oleh panitia ya, panitia kalau tidak salah ya. Iya. Tim kerja di posko sana, lalu mereka kasih ke kita, lalu kita coba lihat rinciannya, oh kita bisa eksekusi. Langsung di hari Minggu selesai ibadah kita eksekusi di sana, bantu mereka dengan kebutuhan yang mereka butuh, dan puji Tuhan satu rumah terakhir itu kita bantu untuk selesaikan kalau tidak salah, dan Ibu Pendeta sendiri hadir dan menyerahkan bantuan itu. Kemudian kami juga menyanyi yang kedua kali untuk membantu lagi. Itu kami membantu Om yang Fonataba itu, kami nyanyi di KSOP, dan mereka berikan kami uang 7 juta. Jadi saya mau katakan bahwa kita bukan sekedar menyanyi puji Tuhan saya di dalam jemaat, tapi kita menyatakan itu dengan menolong keluarga kita yang lain yang terdampak, dengan coba menjual suara, talenta yang Tuhan berikan kepada kami, dan hasil yang kami dapat kami menolong mereka gitu. Dan kami juga sudah laporkan kepada Ibu apa yang kami dapati saat itu. Nah, di sini. Yang selanjutnya, satu hal lagi yang perlu saya katakan soal tadi kita punya sejarah perjalanan ini. Tadinya kita ibadah itu, kalau ibadah PKB di hari Senin itu cuma 2, 3, bahkan pernah Pak Sinai dengan Pak Edi saja waktu beribadah di Pak Edi punya rumah 2 orang saja. Ya Pak Sinai yang datang, Pak Sinai khotbah untuk Pak Edi yang dikunjungi. Iya Pak Sinai ya, cuma 2 orang. Lalu saya ingat satu waktu kita ibadah di Pak Sinai punya rumah kan? Bapak Wanma, di Bapak Wanma, lalu Bapak Wanma Kostan ya. Kita ibadah di situ, lalu kita coba evaluasi, gimana caranya supaya kita bisa tingkatkan intensitas kehadiran daripada Bapak PKB ini. Lalu kita coba diskusi saat itu. Saya bilang coba gimana kita bikin grup saja, grup WA. Kita memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada saat ini. Kita sudah hidup di zaman now, jadi jangan pakai metode lama. Kita coba bikin grup WA. Lalu kakak Sena bilang, kita harus bikin grup. Salah, grup WA mana? Oh, SMS saja. Kalau SMS nilai pesannya tidak terlalu penting dan tidak terlalu menggigit begitu kalau kita pakai untuk menjadikan wahana komunikasi di dalam grup. Kita coba bikin grup WA. Akhirnya Yaroso bikin grup WA PKB sektor 3. Kita mulai ambil bapak-bapak punya nomor yang pakai HP Android. Lalu dari situ kita mulai sebarkan informasi, baik informasi ibadah maupun informasi yang merupakan referensi terkait dengan pembinaan mental dan spiritual ya, itu yang kita buang di dalam grup itu. Dan puji Tuhan lewat grup ini akhirnya tingkat kehadiran di dalam kita punya ibadah itu mulai meningkat. Dan ditambah lagi campur tangan Tuhan lewat vokal grup, itu bapak-bapak mulai bertambah banyak. Jadi tadi kita bikin grup dulu, grup WA, lalu yang kedua bikin vokal grup. Dan kehadiran bapak-bapak yang Tuhan utus itu semakin minggu, semakin hari, semakin waktu kita latihan itu mereka mulai datang mulai banyak ya. Database kita menurut informasi dari Bapak Kor dengan Bapak Sekretaris itu ada 80 lebih ya. 80 lebih bapak-bapak yang ada di sektor 3. 80 lebih kan? 87. Iya. Di 87 yang sudah bergabung 43. 43 yang sudah bergabung, sebagian ada di Waisai. Nah, itu terbukti bapak-bapak, ibu-ibu kalau lihat kita nyanyi di gereja, kita tidak bisa bikin 2 sab terlalu banyak, kita biasa bikin 3 sab. Nah, waktu kita pertama berdiri itu saya bilang sama Bapak Kor begini ya, aduh saya ini rindu sekali satu waktu itu setengah saja dari itu, 40 orang saja kita berdiri cukup itu. Ternyata Tuhan jawab itu 43, kita bisa bernyanyi di gereja. Dan di setiap pas ini kita ibadah sudah tidak 3 orang lagi, di atas 20 orang. Luar biasa kan? Ini cara Tuhan yang luar biasa untuk bisa ya. Kita hanya alat saja yang Tuhan pakai untuk bisa mempersatukan bapak-bapak di sektor 3. Jadi dalam setiap kita latihan, kita menjadwal latihan itu di hari Rabu,
Jumat dan Sabtu. Kita meminjam istilah yang dipakai oleh Bapak Odan itu, kalau hari Rabu itu babak penyisian, hari Jumat itu semifinal kan? Iya, Jumat Sabtu semifinal. Nanti hari Minggu tuh babak final. Itu bisa menyanyi di gereja. Dan memang Bapak Oda ini kita punya apa ya? Ikon di dalam grup. Jadi saya selalu bilang sama Bapak Oda, mungkin sama Bapak yang lain juga. Di dalam kelompok yang aktif ada individu yang kreatif. Nah, Bapak Oda ini seperti itu. Kalau Bapak Oda tidak ada tuh grup tidak ramai. Jadi Bapak Oda ini selalu lupa orang juga. Jadi sampai saya terasa turun ke sana, saya marah Bapak yang tukang skap-skap itu padahal Bapak setrika ini. Jadi Bapak Odan ingat Bapak Odan bagian tak terpisahkan dalam sejarah pembentukan vokal grup. Jadi Bapak Odan harap selalu hadir terus. Baik, kemudian dalam kita menyanyi, serasa kurang lengkap kalau kita tidak punya atribut. Artinya waktu kita nyanyi mulai tampil berapa kali, saya bilang sudah nanti saya beli seragam. Yang saya ke Manokwari, saya beli kain batik, terus kita pulang menyanyi di gereja, lalu datang semua kemari, Bapak Awarawi lagi ya, Bapak Abrawi telepon temannya yang tukang jahit, kita ukur di sini, terus dijahitlah kita punya baju seragam yang ini. Baju seragam pertama yang ada cendrawasih warna kuning. Setelah itu kita nyanyi, pas satu malam kita nyanyi lagu Batak Marolopolo. Kita bikin dia lagi dengan bahasa Inggris 3 dimensi ya, bahasa Batak, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Indahnya harinya Yesus apa ya? Ya, Yesus membasuh dosaku. Marolopolo toniki. Pas saat kita latihan, saya punya teman kontraktor dari Manokwari, Aslon Siagian. Pasti pendeta tahu istrinya itu Ibu Shirley Parinusa, Ketua PGGP Papua Barat. Suami istri sangat dekat dengan saya ya. Teman kontraktor desa punya wakil ketua di GPNC Papua Barat. Dia pas telepon saya malam itu, lalu video call lagi. Dan saya kasih tunjuk bapak, pas kita lagi latihan lagu Marolopolo. Weh, ketum, lagu kami itu, lagu Basaku itu dilatih malam itu. Dilatih sekarang ya? Saya bilang, iya, kita besok menyanyi di gereja. Oke, kirim rekening lah. Saya kirim rekening, terus pas besok pagi mau pergi nyanyi di gereja lama, saya tidak kasih tahu bapak-bapak, saya diam-diam saja. Pas kita mau ibadah, kayak begini, saya buka HP, ada SMS BK 5 juta masuk. Dia bilang, itu untuk kalian beli seragam. Lalu, pas selesai ibadah, seperti biasa kita selesai ibadah, kita tidak pulang. Kita kumpul dulu berdoa, mengucap syukur. Karena saat kita datang, sebelum ke gereja, pagi kita kumpul di sini, latihan selesai kita berdoa, nanti ke gereja selesai ibadah juga kita tidak pulang. Nah itu sudah, nanti bapak-bapak, ibu-ibu lihat kalau kenapa setelah ibadah kita tidak pulang. Kita masih tunggu selesai kita berdoa dulu, baru kita pulang. Untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Nah saat kita selesai nyanyi di gereja lama, berdoa selesai, lalu saya kasih tahu sama bapak-bapak, puji Tuhan, ini surprise yang Tuhan kasih. Kita dapat bantuan 5 juta untuk beli seragam. Bapak-bapak semua langsung tepuk tangan. Lalu kita bikin video ucapkan terima kasih ke paslon. Nah dari uang 5 juta tuh kita tambah 2 seragam lagi. Yang warna biru putih dengan yang warna ini hitam kah, yang satu motif Kalimantan kah, motif Dayak gitu. Yang satu Toraja kah, kalau tidak salah seperti itu. Lalu ketika kita nyanyi lagi di gereja, di atas kita nyanyi lagu Namaku di sanalah. Pas Pak Deki Wamea juga ada hadir. Pas tuh selesai nyanyi dulu dia kirim dia, saya sumbang baju seragam 1 lagi untuk PKB sektor 3. Jadi kita baju seragam sudah ada 4 ya, tapi yang keempat ini belum ada sampai sekarang ya. Kita masih tunggu. Ya kita punya baru ada 3 ya. Jadi gitu kita punya sejarah perjalanannya. Yang saya senang itu bapak-bapak tetap kompak, tetap bersatu, dan kita selalu saling mengingatkan bahwa kita sudah dewasa. Jadi kita tetap dalam candaan dan tidak menyakiti satu sama yang lain. Sebagai anak-anak Tuhan kita tetap berikan motivasi satu sama lain bahwa vokal grup ini merupakan wadah pemersatu di PKB, di lingkungan sektor 3 untuk PKB. Jadi dalam bercanda tetap jaga batas-batasnya, karena sering hal-hal kecil itu bikin kita terpecah-pecah.
Dan puji Tuhan sampai detik ini kita masih menjaga itu sehingga kita bisa melakukan pelayanan selama 1 tahun, dan seperti yang tercatat di depan ini, bernyanyi terus sampai Tuhan datang, tetap akan terjaga. Jadi kita akan bertemu lagi di ulang tahun yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, kami menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya, apresiasi tingginya, dan ucapan terima kasih banyak kepada PHNJ dan majelis yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami, Vokal Group PKB Sektor 3 dan Vokal Group Martoria, untuk mewakili Jemaat GKI Beteldom dalam lomba Vokal Group dalam rangka HUT Klasis Raja Ampat Tengah. Kami berusaha untuk memberikan yang terbaik, karena itu memuji Tuhan, jadi kami pasti akan lakukan yang terbaik. Karena kita punya Tuhan, Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian. Sesuai dengan khotbah tadi, pesan dari Bapak Pendeta, kita akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, dan juga yang terbaik untuk Jemaat GKI Beteldom. Yang terakhir lagi, kita punya channel YouTube ada, jadi nanti Bapak-Bapak bisa lihat di nama kontennya itu PKB Sektor 3 ya, nama YouTube-nya itu. Iya, PKB Sektor 3 ya. PKB Sektor 3. Ada tuh YouTube ya? PKB Sektor 3 GKI Beteldom kan? Iya, itu nama channelnya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jangan lupa like, like, subscribe. Kalau dengar bunyi loncengnya langsung jangan lupa. Oke, itu saja dari kami. Tuhan memberkati kita semua. Salam, selamat malam. Disampaikan terima kasih kepada Ketua Vokal Group PKB Sektor 3. Bernyanyi terus sampai Tuhan datang. Demikian sejarah perjalanan PKB Sektor 3 yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua Vokal Group bagi kita di saat malam hari ini. Selanjutnya kami akan mendengarkan sambutan yang berikut, akan disampaikan oleh Ibu Ketua Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Beteldom. Kepada Ibu, disilakan. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Jemaat, Koordinator Sektor 3, Sekretaris Urusan Kabaran Injil, dan yang saya hormati dan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Koordinator PKB Vokal Group PKB Sektor 3 dan semua anggota, dan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak dan Ibu, para undangan yang tidak bisa pendeta sebutkan satu demi satu, dan anggota PKB Sektor 3 dan ibu-ibunya. Selamat malam. Dalam sambutan ini pendeta tidak berbicara banyak, karena waktu khotbah tuh sudah pendeta ulas tentang bagaimana kekaguman saya secara pribadi, tapi juga mewakili PHMJ yang lain, tentang kehadiran dan kebersamaan PKB Vokal Group PKB Sektor 3 dalam memuji Tuhan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada tempatnya saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi untuk semua yang sudah dan akan dikerjakan oleh Vokal Group PKB Sektor 3. Pendeta sangat berharap bahwa kebersamaan, kekompakan, kerajinan, saling sabar, saling mengerti itu selalu dipertahankan. Mari kita baku-baku dengar, baku-baku baik, baku-baku sayang, dan usul-usul konkret yang diberikan itu dieksekusi dengan kesepakatan bersama. Karena terkadang itu ketika ada usul-usul atau saran-saran konkret, ide-ide kreatif yang disampaikan itu ketika tidak terakomodir ya, tidak didengar tuh rasanya macam kecewa. Saya suka tahu baru ikut lagi. Nah ini sebenarnya perlu dihindari. Jika ada usul-usul atau ide-ide yang kita kemukakan dan belum disepakati untuk dilaksanakan, kita pikirkan adalah itu nanti dilaksanakan, hanya saja waktunya agak lama. Nah itu lalu kemudian teruslah bernyanyi, ya, teruslah bernyanyi apapun yang terjadi. Artinya kita sungguh sangat rindu situasi ini terulang pada usia kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Satu pesan pendeta,
harus ada regenerasi, ya. Jadi semakin hari, kalau sekarang posisi 43, maka harus ditingkatkan. Pendeta tuh sedikit ekstrim, ada dengar tuh cara bagaimana saat Bapak telah bilang satu anggota PKB membawa satu orang, bilang apa? Notifikasi. Ah, bukan. Kalau Tara Melayaninya setengah-setengah, nanti SK tiba lagi. begitu. Jadi bapak-bapak PKB yang lain ya, dari sektor lain, ini pendeta saya ngeri. PKB sektor 3 itu kata-kata macam menuju ke menuju ke sana gitu. Bagaimana Bapak tadi? Kalau melayani Tuhan jangan setengah-setengah, nanti SK tiba berkali. itu. Kalau melayani Tuhan jangan setengah-setengah, nanti kalau SK tiba baru kaget. Itu. Saya dengar itu macam saya merinding disco begitu. Ya. Karena kalau SK tiba tuh sungguh mati, tidak bisa say, ya. Jadi oleh karena itu mungkin momen ini menjadi satu motivasi ya untuk kita semua untuk selalu melayani Tuhan dengan cara kita. Pendeta melayani Tuhan dengan melayani jemaat, memberitakan firman, menyampaikan firman. PKB sektor 3 melayani Tuhan dengan menyanyi. Ya, banyak sekali cara kita untuk melayani Tuhan, dan oleh karena itu mari kita selalu semangat. Lalu paling terakhir adalah jaga kekompakan. Tingkatkan bobot suara. Tingkatkan teknik menyanyi. Ya. Kalau 1 tahun ini dia suara bagus, lebih lagi kasih bagus. Supaya pada saat-saat genting dan sangat membutuhkan, ketong itu tuh kalau keluar tara bikin malu. Tara bikin orang nyanyi tara bagus. Tapi semua nyanyian yang dinyanyikan di tahun pertama tuh harganya juta-juta. Pendeta doakan jika pada saat-saat genting ke depan vokal grup PKB sektor 3 menyanyi di harga puluh-puluh juta. Gitu? Ya, seperti itu. Selamat ulang tahun vokal grup PKB sektor 3. Bernyanyilah sampai Tuhan datang. Demikian yang dapat pendeta sampaikan. Pendeta akan berdoa untuk makan. Mohon izin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu dalam perayaan sukacita 1 tahun pelayanan vokal grup PKB sektor 3. Di dalamnya mereka telah menyediakan makanan dan minuman yang akan kami nikmati dalam jamuan kasih di malam ini. Berkati dan kuduskan makanan dan minuman yang sudah disediakan bagi kami. Berkati PKB sektor 3 dan vokal grup PKB sektor 3 yang telah menyediakannya bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Ketua. Ada beberapa catatan yang telah disampaikan tadi. Harus ada regenerasi, kemudian jaga kekompakan, jaga suara, jaga bobot suara, sehingga di waktu-waktu datang kita lebih baik lagi dalam rangka memuji memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari PKB, bahkan PW dan anak-anak yang ikut terlibat dalam ibadah tapi juga perayaan 1 tahun PKB, kami telah, atau Ibu Pendeta telah doa makan, maka kini kami sampai pada jamuan kasih di saat malam hari ini. Disilakan kepada Bapak Ibu untuk mengambil makan yang telah disediakan di meja makan. Kami mengundang dengan hormat Ibu bersama Bapak untuk lebih dahulu mendahului kami, kemudian diikuti oleh Ibu Guru, Bapak Koordinator, ya yang sempat kami sebutkan, Bapak sekalian untuk mengikuti dari belakang, Bapak dan Ibu Pendeta. Bapak Tomahu disilakan mendampingi Ibu. Ya, silakan Ibu.
Ayo mari bapak-bapak. Baik, disilakan kepada bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu untuk mengambil jamuan kasih yang telah disiapkan oleh ibu-ibu. Dan ini dari PKB untuk kita sama-sama nikmati bersama-sama di malam hari ini. Vokal grup Matoria disilakan untuk ambil makan. Kemudian bapak-bapak koordinator PKB sektor 1 sampai sektor 6 kalau ada disilakan. Ibu-ibu PW disilakan. Kemudian bapak-bapak PKB sektor 3 disilakan.